Baik, hari ini kita akan belajar, uji kompetensi kebidanan. Nah, kita akan belajar satu soal ya dan juga pembahasan. Di sini, saya akan memberikan tips-tipsnya juga nanti ya. Baik, sebelumnya tak kenal maka tak sayang ya, maka kita kenalan dulu biar makin sayang. Oke, nama saya Rizka Aisupyani, nanti teman-teman bisa panggil saya dengan Ibu Rizka ya. Ini ada kontak person saya, silahkan nanti bisa menghubungi ya, bisa lewat WA, email, ataupun Instagram. Boleh di-follow ya. Oke. Baik, kita akan belajar di sini soalnya tentang perencanaan pemeriksaan case pro ya. Nah, di sini ada kasus ya. Nah, dalam menjawab soal, yang pertama adalah kita harus tahu dulu ininya, lead soalnya, pertanyaannya ya, pertanyaannya apa. Di sini Ibu akan sedikit coret-coret ya, di sini ya. Oke. Jadi pertanyaannya adalah terkait perencanaan pemeriksaan. Nih ya, jadi perencanaan pemeriksaan. Nah, perencanaan pemeriksaan di sini berarti terkait diagnosisnya apa. Nah, kalau kita lihat dari soalnya bahwa diagnosis soal ini itu mengarah pada gangguan reproduksi ya. Jadi umur 45 tahun, P3A0, kemudian tidak mendapatkan menstruasi sejak 1 tahun. Nah, kemudian hasil anamnesisnya 3 hari yang lalu melakukan hubungan seks, keluar darah segar seperti menstruasi. Jadi kata kuncinya adalah ini nih. Jadi ada 45 tahun ya, kemudian tidak mendapatkan mens dan keluar darah segar ketika hubungan seks. Nah, ini tanda-tanda kanker serviks ya. Nah, tapi kita harus tegakkan dengan pemeriksaan. Jadi pemeriksaan untuk kanker serviks yang di sini adalah puskesmas ya. Ini ada banyak ya opsinya ya, ada biopsi, IVA test, bimanual, pap smear, dan kolposcopy. Jadi kalau biopsi ini bukan ya, kemudian bimanual juga bukan, merupakan pemeriksaan. Pap smear bisa ya, tapi biasanya di rumah sakit. Kalau di puskesmas kita IVA ya, yang betul adalah IVA. Kolposcopy bukan ya, bukan pemeriksaan untuk kanker serviks. Nah, dari 5 opsi ini, yang paling tepat adalah IVA test. Ya, kenapa? Karena IVA test ini pemeriksaan untuk deteksi dini. Yang pertama, yang murah, cepat ya, hasilnya bisa diketahui langsung dan bisa dilakukan di puskesmas. Kita lihat untuk ininya, pembahasannya yang lebih lengkap. Oke. Ya, kalau kita lihat pembahasannya, di sini jawabannya adalah IVA test, kata kuncinya tidak menstruasi 1 tahun, dan keluar darah segar ketika berhubungan seksual, dan settingnya adalah di puskesmas. Ya. Jadi tanda gejala kanker serviks, seperti kata kuncinya ya, ada perdarahan, kemudian basah pada vagina, kental berbau, ada infeksi, kemudian sakit saat berhubungan. Deteksi dininya bisa dengan IVA test, kalau di puskesmas bisa dengan pap smear, biopsi, dan kolposcopy jika di rumah sakit. Jadi tergantung dari setting tempatnya. Baik, dari sini sudah jelas belum teman-teman? Ya, saya harap sudah jelas ya perbedaannya antara kelima pemeriksaan tadi. Nah, kalau sudah jelas, nanti bisa belajar lagi ya, kemudian nanti soal-soalnya diperkaya lagi, sehingga nantinya bisa kompeten. Nah, di sini referensi yang saya gunakan ya, nanti bisa dibaca-baca lagi ya, ini kebetulan buku saya ya, nanti bisa dibaca. Oke, terima kasih semuanya. Sebelum diakhiri, Ibu ada pantun ya. Sungguh capek ini badan, mengejar Mas Al sampai pohon aren. Hai ibu dan adik sejawat bidan, belajar bareng optimal agar kompeten. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.